Oh, Mas Gusti. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati, kami sayangi guru kita semua, Ustaz Dr. Agus Sukaca rahimakumullah. Yang hormati pula kami sayangi guru kami, Ustaz Haji Agus Nadi, yang membersamai forum ini. Alhamdulillah, terima kasih Kiai. Serta Bapak dan Ibu peserta habit yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita hingga pagi hari ini. Alhamdulillah di kegiatan rutin kita, di taklim kita, di majelis yang insya Allah mempertemukan kita setiap Sabtu ini, kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sempat, dan insya Allah mudah-mudahan dipanjangkan usia kita dan bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang kedua atau sesi yang kedua terkait dengan jaga perut. Mudah-mudahan sepekan ini sudah ada perubahan bagi yang seperti kami yang relatif agak besar-besar ini, mudah-mudahan sudah bisa. Terutama Bu moderator itu. Dia mengambil hikmah yang Sabtu pekan kemarin kita bahas, dan pagi hari ini kita akan mempertajam kembali tentang topik menjaga perut. Oleh karena itu, karena waktu sudah menunjukkan jamnya, mari kita awali. Kita buka forum pada kesempatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk jangan lupa waktu mematikan mikrofon selama forum ini bisa kita ikuti dengan baik-baik. Untuk itu waktu selanjutnya kami silakan kepada narasumber kita, Ustaz Dr. Agus Sukaca. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di Sabtu pagi ini dapat kembali bersilaturahim dalam Golden Habit Forum, dan banyak yang istimewa pertemuan kali ini. Tadi Prof. Partino sudah join sebelum Zoom ini dibuka. Ini Prof. Partino dari Papua sampai WA saya, kok muter-muter aja belum masuk, memang belum dibuka. Ada Prof. Partino. Ya, beliau sudah masuk sebelum dibuka. Ya. Ya,
Alhamdulillah. Yang lain-lain cukup banyak ini orang-orang yang luar biasa. Ada Kiai Bandung, Pak Agus Kusnadi, ada Dr. Piri, ada Pak Kiai Ilyas dari Sulawesi Tengah, ada Pak Mardiman dari PWM Kaltara. Banyak, saya tidak bisa sebut satu persatu karena banyak. Dari Aisyah Kaltim juga banyak, mulai ketuanya sampai ketua PDA ini hadir. Ya. Ini kayaknya dari Papua sampai Aceh ada ini. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur agenda kita mendapatkan apresiasi. Dan terkhusus saya menyapa kepada para mahasiswa Fakultas Kedokteran UAD ini yang sudah banyak yang bergabung, ya. Juga para dosen-dosennya, juga teman-teman sejawat dan karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrata A'yun Samarinda, ya, Rumah Sakit Aisyah Samarinda, dan banyak rumah sakit yang bergabung ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, di Sabtu yang lalu kita sudah membahas tentang menjaga perut. Nah, perut ini tempatnya logistik kita. Energi kita didapatkan melalui perut kita, diproses melalui perut kita. Sehingga di minggu yang lalu kita mesti memastikan bahwa logistik kita itu baik. Maka untuk memilih apa yang dimakan, masih ingat prinsip pertama kita harus halal. Yang kedua, thayyib. Yang ketiga, secukupnya saja, tidak berlebihan. Ini yang sudah kita bahas pada Sabtu yang lalu. Nah, mari hari ini kita lanjutkan bagaimana kita mengelola perut kita, ya, supaya apa yang masuk ke dalam perut itu berkah. Nah, kita lanjutkan, ya, menjaga perut. Nah, Bapak Ibu sekalian, oh, ini ada yang istimewa juga, saya perlu menyapa ini ibunda saya, Ibu Siti Hadiah, alhamdulillah hadir juga di forum ini. Terima kasih Ibu berkenan membersamai kami, ya. Tentu dengan adik-adik saya. Ya. Baik, Bapak sekalian, di antara tuntunan Rasulullah SAW di dalam menjaga perut ini kita dianjurkan ketika proses makan itu dengan cara makan bersama. Dengan cara makan bersama. Dari Wahsy bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa para sahabat Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, inna na'kulu wala nashba. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Qal, bersabda Rasulullah SAW, fala'allakum taftariqun, mungkin kalian makannya sendiri-sendiri. Qalu na'am. Mereka berkata, benar ya Rasulullah, kami makan sendiri-sendiri. Qal fastami'u ala ta'amikum wazkurusmallah alaih yubarak lakum fi. Hendaklah kalian makan bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya. Nah, jadi disunahkan makan itu tidak sendiri-sendiri, bukan sekedar agenda pribadi, tapi makan adalah agenda bersama. Setidaknya kita makan bersama dengan keluarga. Ini tuntunan Rasulullah. Dan ini fadilahnya
manfaatnya kita makan keluarga itu, makan bersama keluarga itu akan menjadikan hubungan antar keluarga itu terjalin lebih bagus dengan makan bersama. Ini maka keluarga-keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar umat Islam, mari kita jadikan agenda makan itu menjadi kegiatan bersama keluarga. Tinggal disusun waktu yang paling memungkinkan untuk melakukan makan bersama. Jadi kalau misalnya sarapan pagi, sudah harus berangkat pagi-pagi, mungkin bisa dibuat agenda sarapannya lebih pagi. Jadi habis subuh acara sarapan bersama, kalau itu memang ada sarapan bersama. Kalau siang hari masih di tempat kerja, maka paling tidak makan malam itu menjadi agenda makan bersama di lingkungan keluarga. Nanti kalau di kantor ada makan bersama, nah ini saya kira dengan makan bersama ini akan meningkatkan keberkahan kita di dalam makan. Ya. Keberkahan yang langsung bisa kita rasakan ya, dengan makan bersama ini, ya, ini akan menjalin komunikasi dengan orang-orang yang makan bersama. Nah, ini ternyata Rasulullah menunjukkan bahwa dengan makan bersama ini akan meningkatkan keberkahan dari makanan yang kita makan itu. Ya, monggo ini kita mudawamahkan, ya, membiasakan makan bersama. Jangan biarkan ketika ada kesempatan makan bersama kita makannya sendiri-sendiri, terutama di keluarga. Ya, di keluarga. Manfaatkan waktu-waktu ini menjadi waktu berkumpul keluarga. Nah, insya Allah keberkahannya akan banyak di situ dengan melakukan makan bersama. Dikurangi sesedikit mungkin, makan menjadi agenda pribadi saja. Jadi kegiatan pribadi, tapi ini menjadi kegiatan bersama kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dituntunkan untuk mencuci tangan. Saya kira untuk mencuci tangan ini sudah tidak ada ikhtilaf ya, pentingnya, apalagi di dalam suasana COVID ini harus lebih sering mencuci tangan karena kuman-kuman yang ada atau virus yang ada di tangan ini tidak difasilitasi untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, cuci tangan, nah sekarang ini menjadi kegiatan yang populer, yang harus sering kita lakukan, supaya apa? Supaya masuknya kuman ke dalam tubuh, ya, ini menjadi semakin berkurang. Apalagi mau makan, ya mau makan, itu tangan kita berinteraksi ya, dengan apa yang kita makan, itu bisa menjadi media untuk masuknya kuman ke dalam tubuh kita. Nah, Rasulullah juga sering ya atau mencuci tangan sebelum makan. Nah, yang ketiga, ini pastikan kita membaca basmalah ya, ketika mau makan. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum, fal yazkurismallahi ta'ala, fa innasya ayyazkurasmallahi ta'ala fi awwalihi, fal yaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini amalan yang seharusnya kita mudawamahkan.
mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini memudawamahkan ini, ya, ini merupakan agenda para orang tua yang punya anak sebenarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang masih punya anak kecil, ini tugas Bapak Ibu adalah memudawamahkan anak-anaknya itu setiap makan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini adalah hak anak. Ya. Salah satu hak anak ya itu mendapatkan adab yang baik. Nah, ayuh sina adabahu, untuk diberikan adab yang baik. Salah satunya dalam hal makan itu mesti membiasakan membaca basmalah. Nah, kalau yang masih punya bayi, ketika bayi ya, itu pokoknya dibiasakan ketika mau memberikan makan ya, ketika masih baru lahir kan ditetei ya. Mau netei ucapkan Bismillahirrahmanirrahim baru ditetei ya. Nanti ketika dia sudah mulai makan selain ASI, ya, nah sebelum memberikan makan selalu Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kecuali dengan bismillah. Nah, insya Allah anak yang sejak bayi sudah dibiasakan begitu, nanti dia begitu bisa berbicara, bisa ngomong, itu akan lebih mudah untuk mudawamah di dalam membaca basmalah ini. Sehingga tidak bisa makan kecuali dengan basmalah. Ini kalau sudah begitu, wah luar biasa. Ya. Jadi setiap ada pikiran mau memasukkan makanan ke dalam mulut atau minuman ke dalam mulut, itu pasti bismillahnya keluar dulu. Ini artinya sudah mudawamah. Tapi kalau masih ada lupa, ya, seperti dalam hadis ini, ya, kalau lupa, fa'in nasya, ya, maka yang dibaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, ini kalau masih lupa berarti belum mudawamah. Nah, harus terjadi asosiasi ya, antara mau makan dengan bismillah. Ada makanan di hadapan kita dan kita berniat untuk memasukkan ke dalam mulut, itu mengkol ucapan bismillah dari otak kita lewat mulut kita, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya mudawamah. Ketika masih ada lupa, itu berarti masih perlu proses lagi untuk mudawamah. Mudawamah artinya sudah otomatis. Begitu ada pikiran mau makan, ya, itu bismillah. Nah, kalau sudah otomatis seperti itu, berarti di otak kita itu sudah terjadi perubahan struktur anatomi yang merekam basmalah ketika mau makan. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, ya, setiap kita melakukan suatu amalan, ya, itu otak kita membuat file tentang amalan itu. Ya, jadi misalnya kita membaca basmalah, nah itu otak kita sudah ada filenya ya, tentang ucapan basmalah itu. Nah, kalau itu kita lakukan terus-menerus, ya, lama-lama terjadi perubahan fisiologi di dalam otak kita. Kalau itu terus-menerus lagi, maka akan terjadi perubahan anatomi di dalam otak kita. Nah, kalau sudah terjadi perubahan anatomi di dalam otak kita, itu artinya kegiatan membaca basmalah ketika mau makan, itu sudah mudawamah, dikendalikan oleh otak bawah sadar kita. Jadi kita nggak usah berpikir lagi ketika ada makanan mau kita makan, itu langsung basmalah keluar. Nah, itu artinya sudah mudawamah. Nah, tugas orang tua adalah memudawamahkan anak-anaknya dalam hal makan ini, membaca basmalah.
Jadi kalau sampai anak-anak kita tidak mudawamah membaca basmalah, ya, ini orang tua mesti introspeksi. Nah, bagi kita yang belum terbiasa, jangan menyalahkan orang tua. Jangan menyalahkan orang tua. Nah, mulai mudawamahkan. Karena itu masih kita bentuk meskipun usia kita sudah dewasa. Nah, jadi kita bentuk sehingga itu menjadi bagian amalan yang otomatis kita lakukan. Mau ditambah doa Allahumma barik lana silahkan, tetapi basmalah ini harus kita ucapkan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ternyata doa itu memberikan efek yang luar biasa karena apa yang kita ucapkan itu berinteraksi dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita minum. Mungkin Bapak Ibu sekalian ya, pernah membaca bukunya Masaru Emoto. Ini dia meneliti air di Danau Fujiwara. Nah, sebelum didoakan bentuknya jelek kayak gini ya. Belum proses doa. Nah, setelah doa kemudian dipotret ya dengan alat tertentu, nah menjadi terbentuk kristal yang sangat indah. Jadi kalau Rasulullah mengatakan bahwa dengan berdoa itu berkahnya meningkat, itu karena memang ya, dengan dengan berdoa ini akan merubah struktur yang kita makan. Utamanya adalah yang berbentuk cair. Ini kalau penelitian Masaru Emoto ya, itu yang berbentuk cair itu sangat sensitif terhadap apa yang kita makan. Dengan doa itu merubah molekul apa yang kita makan, utamanya adalah air. Tapi kita tahu Bapak Ibu sekalian ya, apapun yang kita makan itu pasti ada kandungan airnya. Jadi setiap yang kita makan, apakah nasi, apakah daging, apakah sayur, itu punya kandungan air. Nah, molekul-molekul air ini sangat sensitif ya terhadap apa yang kita ucapkan. Ini air danau, ya, air danau sebelum didoakan. Nah, kemudian didoakan itu terjadi perubahan molekul-molekul airnya sehingga terbentuk menjadi sesuatu yang sangat indah. Ini salah satu rahasia ya bahwa doa itu ternyata merubah apa yang kita makan, apa yang ada di sekitar kita. Jadi baca basmalah ini bagian dari doa, apalagi ditambah dengan doa-doa yang lain ya, misalnya mohon keberkahan, Allahumma barik lana fima razaqtana ya waqina adzabannar. Meskipun sanad hadis ini dipersoalkan ya, tapi secara esensi isinya ya, mohon keberkahan itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Nah, ini buku Masaru Emoto ya. Ada beberapa jenis buku ya, ada The Hidden Power of Water, ada The Hidden Message of Water, ada True Power of Water ya yang ditulis oleh Masaru Emoto ya. Ini melihat perubahan-perubahan air ya, air setelah diberikan kalimat-kalimat tertentu. Ya. Jadi ketika diberikan alunan musik ini ya, musik Mozart ini jadi seperti ini ya. Nah, ini John Lennon, ini kalau kata-kata penuh kedamaian, diberikan ucapan terima kasih, menimbulkan gambaran yang bagus ya. Tapi kalau diberikan kata-kata yang tidak bagus ya, ini mau tak bunuh kamu gitu ya, I will kill you gitu. Oh, ini air itu merespon warnanya bentuknya menjadi seperti ini ya. Sangat mengerikan sekali ya ketika diberikan kata-kata yang tidak baik. Dengan doa ya, itu ternyata menimbulkan gambaran kristal
yang sangat indah sekali. Ini air, ya. Bahannya sama, dengan ucapan yang berbeda, itu direspon dengan cara yang berbeda, sehingga menghasilkan gambaran yang berbeda. Kata-kata yang bagus, kata-kata cinta, kata-kata terima kasih, ya. Doa, menggambarkan gambaran kristal yang bagus sekali, menggambarkan seakan-akan atau bukan seakan-akan, ya, menggambarkan air itu senang, ya, dengan apa yang kita ucapkan, dengan kata-kata yang bagus. Tapi ketika kata-kata yang kurang bagus yang kita ucapkan, itu rupanya air itu merespon, ya, dengan apa? Dengan akurat. Ya, responnya itu. Jadi kalau yang kita keluarkan kata-kata yang tidak bagus, responnya juga tidak bagus. Nah, sehingga apapun yang kita katakan itu direspon oleh lingkungan kita. Ya. Yang dilihat oleh Mas Arya Emoto ini adalah air, ya. Air merespon apa yang kita lakukan. Sehingga kalau yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bagus, responnya juga bagus. Tentu air yang molekulnya bagus, kristal bagus seperti ini, kalau kita minum, itu akan memberikan efek yang berbeda dengan air yang diberikan kata-kata yang tidak baik. Ini pengaruhnya bagi tubuh kita tentu sangat berbeda. Nah, oleh karena itu tuntunan doa, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita, itu akan meningkatkan keberkahan dengan berdoa, ya, berdoa. Nah, selanjutnya Rasulullah menuntunkan supaya kita selalu menggunakan tangan kanan untuk makan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitan yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaklah juga minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya pula. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ya. Ini tuntunan Rasulullah, makan itu tangannya tangan kanan. Tugas orang tua, ya, mendidik anaknya untuk selalu makan dengan tangan kanan. Nah, kalau yang belum sempat, ya, mungkin orang tua membiarkan saja mau makan dengan tangan apa silahkan, ya. Maka jangan salahkan orang tua, segera ambil keputusan, mulai saat ini makan dengan tangan kanan. Ini makan tangan kiri adalah cara setan. Berarti kalau kita membiarkan tangan kiri kita untuk makan, itu membiarkan setan menemani kita. Nah, kalau kita sudah berteman dengan setan, Masya Allah, berbagai macam keburukan itu akan masuk ke dalam diri kita. Maka mudawamahkan tangan kanan, ya, hingga, ya, mudawamah, ya, hingga mudawamah. Tangan kiri kita ini menjadi invalid untuk makan, nggak bisa untuk makan. Ini artinya mudawamah. Jadi kalau misalnya kita pegang makanan dengan tangan kiri, ini tidak mungkin untuk bisa masuk ke dalam mulut. Mesti ditransfer ke tangan kanan dulu. Ini artinya mudawamah. Nah, ketika kita masih bisa makan dengan tangan kiri, ya, itu artinya kita belum mudawamah makan dengan tangan kanan.
Nah, kita perlu memudawamahkan sehingga tidak bisa lagi ya, menggunakan tangan kiri kita untuk memasukkan memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Ini artinya mudawamah, ya, artinya mudawamah. Jadi tidak bisa lagi. Saya termasuk yang bersyukur punya orang tua yang sejak kecil begitu care, ya, sehingga tangan kiri saya ini nggak bisa untuk makan. Ya. Ini juga berlaku untuk yang tangannya kidal, ya, yang tangannya kidal. Jadi yang kuat itu yang kiri. Jadi tidak bisa menjadi alasan yang kidal untuk makan dengan tangan kiri. Kenapa? Kita yang nggak kidal aja bisa kok makan dengan tangan kiri. Maka orang yang kidal itu juga bisa makan dengan tangan kanan. Ini yang perlu dimudawamahkan. Ya. Tentu ada rahasianya yang mungkin ya, para mahasiswa kedokteran atau bapak-bapak sekalian bisa melakukan penelitian. Apa bedanya tangan kanan atau tangan kiri? Saya punya keyakinan ada keistimewaannya. Tapi yang jelas ya, dengan membiarkan diri makan dengan tangan kiri, itu artinya kita membiarkan setan menemani kita. Nah, kalau kita sudah toleran terhadap setan, maka kita bisa toleran untuk melakukan perbuatan-perbuatan setan. Atau paling tidak toleran terhadap perbuatan-perbuatan setan. Padahal Allah menyatakan bahwa setan itu aduwwul lakum, setan itu musuh bagi kamu. Fattakhiduhu aduwa, maka perlakukan setan itu sebagai musuh. Jadi kita wajib memperlakukan setan sebagai musuh. Nah, kita makan dengan tangan kiri, itu kita membersamai setan, duduk bersama setan. Tidak memperlakukan setan sebagai musuh. Itulah esensinya, ya, membiarkan tangan kiri untuk makan. Ya. Ini membiarkan setan ikut berinteraksi menemani proses makan kita. Sehingga bagi keluarga Muslim, ya, ini makan dengan tangan kanan ini adalah sebuah kemestian, kecuali yang tangan kanannya sudah diamputasi, tidak bisa lagi, apa boleh buat. Ya. Itu berlaku hukum kedaruratan. Ya. Darurat itu membolehkan sesuatu yang awalnya tidak boleh. Al-daruratu tubihul mahdurat. Ya, itu. Berikutnya adalah kita tidak boleh mencela makanan. Ini dari Abi Hurairah, ia berkata, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela suatu makanan sekalipun. Dan seandainya beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Dan bila tidak menyukainya, beliau meninggalkannya atau tidak memakannya. Larangan mencela makanan. Kalau suka, dimakan. Kalau tidak suka, ya sudah, ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, ya, ini luar biasa larangan mencela makanan ini. Ternyata dalam penelitiannya Masaru Emoto, ya, itu kalau makanan itu dicela, itu jadinya jelek banget, ya, jadinya jelek banget. Ya, tadi dalam slide sebelumnya, ya, ini kalau yang dicela itu, maaf, mana ini? Ya, ini seperti pencelaan, ini gambarnya sangat jelek sekali. Gambarnya jelek sekali.
Dan Mas Rimoto itu juga melakukan penelitian terhadap makanan, makanan yang dipuji dengan makanan yang dicela. Dibandingkan ya, jenis makanan yang sama, yang satu dipuji, yang satu dicela, kemudian dua-duanya disimpan. Apa yang terjadi? Ternyata yang dicela itu lebih cepat basi. Yang dipuji itu lebih lama basinya. Artinya kita mencela makanan itu akan menjadikan makanan ya, itu menjadi susah. Ya. Karena susah, dia cepat basi. Ya. Sementara yang makanan dipuji, makanan juga ikut merasakan senang. Karena merasakan senang, masa berlakunya atau dia tidak cepat basi. Ini makanan ya, dipuji ternyata lebih lambat basinya, dicela ternyata lebih cepat basinya. Artinya apa Bapak sekalian? Artinya makanan itu merespon apa yang kita ucapkan. Apa yang kita makan ya, memberikan respon terhadap apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan. Nah, sehingga Rasulullah melarang kita mencela makanan, ya, itu ternyata punya pengaruh pada makanan. Nah, pengaruh lain, Bapak Ibu sekalian, tentu yang memasak itu akan juga sangat terpengaruh. Jadi misalnya Bapak-bapak sekalian makan, ya, makanan yang dimasak oleh ibu. Mau makan kok ada saja yang dicela. Nah, hari ini yang dicela ini kok keasinan, besok kok kemanisan, besok lagi kepedasan, besok lagi apa. Pokoknya nggak ada yang beres pada masakan ibu. Apa yang terjadi? Mungkin lama-lama ibu akan mengatakan, ya sudah besok cari makan sendiri. Berpengaruh pada yang memasak. Nah, jadi tuntunan Rasulullah untuk tidak mencela makanan itu ternyata efeknya juga langsung pada makanan ya, yang kita makan. Nah, ini kalau makanan itu kita ucapkan terima kasih, thank you, ya, wah itu ternyata menimbulkan gambaran ya, yang indah, yang bagus sekali. Ya. Nah selanjutnya Bapak sekalian, jangan tabzir. Wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan janganlah kamu berperilaku mubazir. Sesungguhnya yang perilaku mubazir adalah temannya setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Nah, ini perilaku banyak orang memubazirkan makanan. Ambil satu piring yang dihabiskan, tidak satu piring, ada sisa. Nah, sehingga Bapak-Ibu sekalian, sisa makanan ini, itu kalau dikumpulkan, itu bisa memberikan makan untuk banyak orang. Sekarang ini sisa makanan di restoran, sisa makanan di acara-acara walimah, ya, itu Masya Allah luar biasa banyaknya. Ya. Dan itu kalau dikumpulkan itu sampai beberapa kali panennya. Nah, ini adalah perilaku setan. Pak Tani untuk menanam itu perlu waktu yang panjang. Nah, setelah kita beli, kita makan, ya tidak kita habiskan, akhirnya dibuang. Ya. Ini perilaku tabzir. Nah, Allah melarang kita untuk melakukan perilaku tabzir ini. Ini Rasulullah SAW bahkan ya mengatur kalau sampai makanan itu jatuh. Jadi kalau kita makan sesuatu, mau kita makan kok jatuh, ya, itu Rasulullah menuntunkan kita itu untuk mengambil makanan yang jatuh tadi, membuang bagian yang kotor, kemudian memakannya. Jadi yang makanan jatuh saja suruh ngambil ini oleh Rasulullah SAW. Nah, yang lain,
kalau kita makan pakai tangan, itu kadang-kadang di tangan kita itu masih ada nasi yang nempel di tangan. Ya. Itu Rasulullah menuntunkan, ya, sebelum kita cuci tangan, membersihkan tangan, itu kita apa? Kita jilati, ya. Kita jilati supaya apa? Supaya sisa nasi itu masuk ke dalam mulut, tidak terbuang bersama dengan tisu atau serbet atau kita cuci. Maksudnya ini adalah supaya setiap apa yang kita ambil untuk dimakan itu dihabiskan. Nah, ini perilaku tabdzir ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mari mulai dari kita, ya, kita kurangi sedemikian rupa sehingga tidak banyak yang mubadzir. Ya. Dan setelah selesai, ya, membaca hamdalah. Ya. Innallaha la yadhur 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha ayashrab syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan alhamdulillah sesudah makan dan minum. Ya. Ini tadi kembali ke Mas Ari Amoto. Ya. Ternyata ya, thank you, alhamdulillah, itu menjadikan kristal air itu begitu indah, luar biasa. Ya. Maka apa yang dituntunkan Islam itu pasti baiknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari ya, adab-adab Islami ini kita mudawamahkan. Bukan hanya kalau ingat, tapi kita install ke dalam pikiran kita sehingga itu menjadi sesuatu yang mudawamah, kita lakukan kapanpun. Adab makan itu kita jalani ketika kita makan. Insya Allah apa yang masuk ke perut kita akan semakin barokah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, atanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Luar biasa, ada adab-adab makan yang sangat rinci begitu, menambahkan keyakinan kita tentang kebaikan atas apa yang telah dituntunkan oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kita masuk di sesi respon, sesi tanggapan. Jadi saya ngecek di partisipan ada Dr. Edi Sumarwanto. Mungkin masih kami, Ustadz Edi. Pertama kami berikan waktunya kepada Ustadz Dr. Edi untuk memberikan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo silakan Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Ustadz Agus dua-duanya. Mencermati perkembangan COVID yang sekarang sangat luar biasa ini, melonjak khususnya kalau saya di Jawa Tengah, di Semarang, Temanggung juga, sampai saya harus mendirikan tenda di depan IGD gitu, karena banyaknya pasien COVID. Nah, kita mensinyalir bahwa COVID ini salah satunya penyebarannya karena kegiatan makan bersama di saat seperti sekarang ini dengan membuka masker. Jadi beberapa ini karyawan saya juga ada yang kemudian disinyalir karena dia sudah pakai masker terus kok bisa, waktu itu pernah makan siang bareng dan saling membuka masker. Nah, ini tentu terkait dengan protokol apa 3M, apa 5M, saya memang kemudian mengamini bahwa sekarang menjadi 6M. 6M yang satunya adalah sementara menghindari makan bersama, membuka masker, karena kita tahu
bahwa penyebaran COVID ini sangat luar biasa dan kemungkinan itu terjadi saat kita membuka masker untuk makan bersama, khususnya di kantor misalnya begitu, karena kita tidak tahu siapa yang OTG, kelihatannya sehat, tetapi ternyata dia menderita COVID. Nah, ini yang barangkali Ustadz mohon arahan terkait dengan adab makan yang mestinya sebaiknya supaya barokah itu ya makannya bersama-sama, tapi karena ini era pandemi, banyak orang yang tanpa gejala dan penularannya sangat mudah. Begitu kita membuka masker untuk makan dan mungkin sambil bincang-bincang atau apa, meskipun barangkali kita menghindari bincang-bincang, tetapi karena makan dalam satu meja ya mau tidak mau kan mesti ada sesuatu yang membuat longgar di dalam protokol kesehatan. Mohon arahan Ustadz. Aturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Edi, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Temanggung. Terima kasih. Monggo dokter langsung direspon karena ini penting bagi kami juga, dokter. Silakan. Iya. Prinsip makan bersama menurut saya masih bisa relevan untuk kita laksanakan, tetapi tetap dengan protokol yang ketat. Artinya makan bersama di sini siapa? Bersama keluarga, ya, tidak dengan orang-orang asing. Nah, jadi di keluarga kita tetap makan bersama, mungkin duduknya saja yang agak berjauhan. Kalau satu keluarga insya Allah tidak masalah. Tapi untuk bersama orang-orang asing atau orang-orang yang bukan keluarga, memang untuk COVID ini sebaiknya kita hindari. Sehingga acara-acara walimatul urus, ya, ini kalau bisa makannya cukup kotaan dibawa pulang untuk menghindari penularan ini. Saya kira ini kondisional, ya, kondisi daruri. Ya. Kondisi daruri itu tadi rumusnya, ya, kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang wajib pun ya itu kalau darurat itu bisa menjadi ada keringanannya. Saya kira demikian Dr. Edi Sumarwanto. Beliau ini adalah Direktur Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Temanggung. Matur nuwun Ustadz. Ini kebetulan saya juga lagi anak saya kena COVID, jadi kami di rumah semua pakai masker. Oh, Masya Allah. Isolasi mandiri di rumah anak saya, jadi kami juga harus ikut-ikutan pakai masker semua ini. Ya, sehingga untuk makan bersama di rumah juga kesulitan juga. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat. Amin. Mohon doanya. Semoga segera disembuhkan dokter semuanya, keluarga sehat. Amin. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatannya karena kemarin saya sempat menyapa Ustadz Ilyas Panduntu dari UM Palu untuk bisa menyampaikan. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, teristimewa Ustadz Agus Sukoco yang saya muliakan dan saya banggakan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama adalah saya bersyukur bisa ikut forum Golden Habits ini. Yang kedua, bahwa dengan ikutnya di Golden atau forum ini, saya mendapatkan masukan yang begitu berharga bagi saya. Pertama, memang kita melaksanakan syariat ini, tentu pertama adalah ketaatan kita kepada Allah dilandasi dengan tentu saja Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya, bahwa di samping itu kita melaksanakan sesuatu itu kan memang didorong karena iman. Nah, kemudian berikut adalah didorong karena dari sisi manfaat. Ya, itu kita bisa mudawama itu kalau terus itu. Jadi bagaimana sisi imannya bisa terus berjalan, kemudian dari sisi manfaatnya dijelaskan dari
sisi dari sisi kedokteran, dari ilmiahnya, saya kira penelitiannya, saya kira itu yang membuat kita lebih terus bisa mudawamah. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana semua itu bisa dilaksanakan, tidak lagi dipikirkan, ada yang sudah berjalan dengan otomatis seperti itu. Nah, itu kita butuh komunitas. Nah, saya pikir komunitas forum ini juga adalah bagian daripada itu. Jadi saya bersyukur, saya minta kalau bisa terus-menerus, dan insya Allah saya akan terus mengikut karena manfaatnya begitu besar. Ya, dari sisi itu, saya memang yang latar belakang memang dari agama, dengan mengikuti begini saya besar sekali. Nah, bisa mungkin antara kita yang punya latar belakang medis dan sebagainya, bisa kita saling sharing sekira seperti itu. Sekira itu saja, demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas supportnya, atas motivasinya. Mudah-mudahan tetap bisa istiqomah. Dr. Agus Kaca, ini ada satu pertanyaan di chat yang menggelitik. Nanti sekalian ditanggapi dari Ustadz Muhammad Ilyas tadi. Dari Bro, Dok. Ini dari Bro. Jadi di chat itu ada satu kalimat, karena tadi molekul air itu berubah dari yang sementara sebelum dibacakan doa itu seperti itu, kemudian setelah dibacakan doa kelihatan mengkristal yang begitu indah. Nah, apakah ini juga berlaku pada praktek perdukunan ini? Karena sering sekali yang kita amati dalam visualisasi itu kalau seorang dukun niup air kemudian diberikan kepada pasiennya. Apa, Bu? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu agar tidak bias, monggo nanti direspon, Dokter. Ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu berpengaruh. Kalau yang diucapkan itu kebohongan, dia juga akan direspon karena air tidak bisa berbohong. Ya, dia merespon sepenuhnya apa yang kita lakukan. Jadi kalau dukun itu yang diucapkan kebohongan, ya tentu responnya respon kebohongan, ya, dan itu tentu efeknya akan menjadi negatif. Ya. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya psikologis, ya. Nah itu juga bisa memberikan pengaruh. Orang yang begitu percaya pada dukun, ya, itu dia mempunyai pengaruh juga karena kepercayaan itu. Nah, di dalam penelitian obat-obatan dunia medis, ya, itu ada namanya placebo. Placebo itu adalah suatu efek yang bukan efek sesungguhnya. Jadi misalnya pasien diberikan obat, yang satu obat sesungguhnya, yang satu obat bohong-bohongan, ya, diberikan dalam bentuk yang sama. Jadi kapsulnya misalnya merah putih. Yang bohong-bohongan merah putih, yang obat sesungguhnya merah putih. Pasien tidak tahu ini obat bohong-bohongan atau tidak. Ternyata yang bohong-bohongan tadi itu juga punya pengaruh, ya, punya pengaruh. Jadi karena faktor psikologis, ya, itu juga mempunyai pengaruh. Nah, saya kira itu komentar saya. Bukan sekalian closing statement, Dokter, motivasi dari Mungkin masih ada waktu 6 menit ini. Mungkin ada Prof. Partino dari Papua, mungkin bisa diminta komentar. Ada, monggo silakan, masih ada waktu. Monggo Prof. Partino silakan untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang menurut saya luar biasa pengajian pagi ini. Terutama ini adalah menanamkan trauma bagi anak-anak kita. Sejak dini sudah ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan kebiasaan Rasul. Seperti makan pakai tangan kanan, terus makan harus bersih, tidak boleh tersisa. Ini memang sudah diajarkan dan saya juga pernah ngaji. Bahkan jangan-jangan itu yang terakhir itu sisa-sisa nasi itu justru barokahnya di situ. Mungkin ada lebih ekstrim lagi, salah satu contoh. Ini teman saya kuliah S3 juga. Ada teman makan bersama-sama 3-4 orang, kalau nggak habis ditanya, Mas, itu sudah selesai makannya? Sudah, padahal makan itu sudah dicampur dengan gulai, jadi disisihkan, tapi terus teman saya itu sudah sini saya habiskan.
jangan-jangan ini barokahnya ada di akhir makanan. Coba ini teman itu yang luar biasa, saya tidak sebut namanya karena teman akrab saya dan tinggalnya juga di Jogja. Kalau orang lain mungkin merasa tidak cocok lah. Kalau kita menghabiskan makanan anak sendiri ya enggak masalah, ini teman lain. Coba seperti itu bisanya. Jadi ini adalah pelajaran bagi saya dan memang saya diajarkan juga sejak kecil kalau makan itu kira-kira harus habis. Jangan ngambil yang tidak sesuai dengan ukuran kita. Lebih baik nanti tambah lagi. Tapi jangan sampai menyisakan makanan. Dan kalau kita lihat secara kasat mata, banyak orang-orang yang sekarang makan aja kan susah. Mencari nasi susah, satu hari belum tentu bisa makan 2 kali, mungkin hanya 1 kali. Nah, kita yang berkelebihan kok menyisakan makanan dan itu kan tidak bagus. Jadi demikian Mas Agus berdua, jadi ini Masya Allah pengajian yang luar biasa, mengajarin kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk berbuat yang terbaik menurut syariah Islam. Saya kira demikian Mas Agus Budi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Prof. wabarakatuh. Alhamdulillah di masa pandemi ini juga banyak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang awalnya kalau ada hajatan itu standing partai gitu, lalu ngambil banyak gitu biasanya, tapi sekarang sudah hampir tidak ada ini hajatan-hajatan yang begitu. Mas Agus, satu terakhir. Oh, Mas Budi. Budi. Alhamdulillah. Jadi saya belajar makan yang benar itu salah satunya pada saat di Banjar, Mas Agus. Jadi pada saat saya tugas di Hulu Sungai Tengah, ya Barabai, itu kebiasaan makan itu betul sampai dijilat. Saya waktu itu kan nggak tahu, kenapa dijilat? Dok, jadi makan itu harus betul-betul habis, jangan sampai tersisa satupun di situ. Kenapa? Barangkali yang 1 butir itu barokahnya di situ. Nah, saya belajar di situ, Mas Agus, pada saat saya bekerja di Kalimantan Selatan, terutama. Mas Agus Budi, ini kan kita dalam rangka memudahkan apa saja ya, yang baik-baik tuh. Mas Agus, sekarang hari apa? Mas Budi? Hari apa sekarang? Sabtu. Tanggal berapa? Ini juga puasa putih. Alhamdulillah. Akan saling mengingatkan gitu ya. Terima kasih. Bapak sekalian, terakhir sekali Bapak. Jadi di mana-mana COVID ini luar biasa. Angkanya hampir naik 2 kali lipat ya. Di Jogja begitu. Kemudian pasien-pasien yang di UGD sudah tadi malam mungkin 12 atau 13 yang tidak bisa direfer ke rumah sakit rujukan. Rumah sakit sudah tambah bed, termasuk tadi Mas Edi. Selamat Mas Edi, semoga cepat sembuh. Kemudian bahkan akhir-akhir kemarin itu oksigen sudah mulai pasokannya agak tersendat. Mau ke depan bisa lancar. Maka saya hanya menghimbau Bapak Ibu tetap disiplin protokol kesehatan. Kalau di sebelah itu tidak disiplin silakan. Jadi orang Muhammadiyah tentu, warga Muhammadiyah tentu akan taat kepada organisasi. Bukankah kemarin Pak Ketua Umum menulis dengan sangat bagus ya, dengan sangat bagus 3 hari yang lalu kira-kira. Ya, protokol kesehatan bahkan kalau perlu sekarang ini rekomendasi dari CDC ya, jadi Center Disease Control and Prevention di Amerika itu menganjurkan double masker. Ya, masker bedah dan masker kain itu proteksinya terhadap bakteri dan virus itu lebih baik. Saya kira itu saja. Tentu juga tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah karena bagaimanapun ini makhluk Allah. Moga-moga kita diberikan kekuatan dan diangkat virus ini dari bumi Indonesia. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih mengingatkan kita. Bapak Ibu semuanya. Moga Dr. Agus Sukatsa untuk bisa memberikan tanggapannya sekaligus closing statement. Baik. Saya kira komentar Prof. Partino, Dr. Joko ya, ini menguatkan bahwa kita berislam ini
insya Allah itu memberikan manfaat terbaik. Nah, kalau kita bisa mudawamakan mulai dari yang kecil-kecil soal makan ya. Makan ini seakan-akan soal kecil ya. Banyak orang yang tidak begitu care dengan soal makan ini. Bahkan di pertemuan-pertemuan kita masih sering menjumpai tokoh-tokoh makannya kok pakai tangan kiri. Ini saya kira kita mulai care dari hal yang kecil-kecil, kita mudawamakan. Mari kita berjuang bersama-sama. Ya. Kalau mungkin kita yang sudah dewasa belum mudawamah, kita masih bisa berusaha untuk memudawamakan, dan yang kecil-kecil, yang anak-anak, ya, mari kita latih, kita didik untuk memudawamahkan. Sehingga Prof. Martino ini sudah punya cucu, Dr. Joko, ya, dan usia-usia seperti kita yang sudah punya cucu ini, sekarang kita memperhatikan cucu kita, ya, lewat anak-anak kita. Ya, bagaimana cucu-cucu kita yang masih kecil-kecil itu sejak kecil sudah mudawamah, mulai hal-hal yang kecil-kecil soal makan, ya, soal tidur, soal ini, mari kita perhatikan betul, sehingga kalau yang kecil-kecil ini kita care, insya Allah yang besar-besar kita juga akan sangat care. Mulai dari yang kecil-kecil. Nah, biasanya kalau yang kecil-kecil AB, yang besar-besar pun juga akan menjadi AB. Nah, forum ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah forum ya untuk mengkaji hal-hal yang bisa menjadi habit, menjadi kebiasaan-kebiasaan, ya. Bagaimana kita menginstal ke dalam diri kita, sehingga dari waktu ke waktu kebiasaan-kebiasaan kita semakin baik. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas responnya. Saya lihat ini ada Dr. Tutut dari PKUW, ada Mas Ismail, ada Prof. Salam yang gabung. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Terima kasih atas semua apresiasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Kaca, ini kita karena sebentar lagi masuk di bulan Zulhijjah. Ini juga ada persoalan yang sangat penting terkait dengan pola makan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik untuk kita, sehingga di Zulhijjah nanti kita bisa punya kendali untuk bisa menjaga perut ini agar tidak terlalu berlebihan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentu masih banyak yang akan disampaikan dari Bapak Ibu semuanya, tetapi karena waktu, mohon maaf, kita akan jumpa lagi di pekan depan insya Allah. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Agus Kaca yang telah memberikan tausiahnya, Bapak Ibu yang memberikan motivasi, tanggapan, dan responnya, terima kasih sekali lagi. Bagi yang mungkin tertinggal dalam menyimak acara forum kita pada kesempatan kali ini, bisa disimak di Golden Habit Channel. Silakan nanti bisa dilihat di sana. Insya Allah dari awal hingga akhir secara lengkap ada di Golden. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya di forum pagi hari ini. Mari kita akhiri forum pada kesempatan kali ini dengan berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz, Dokter. Terima kasih Mas Agus, Dokter Agus. Sehat selalu. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Dr. Agus Kaca. Kami akhiri fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.